Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali di Menara Doa Online saat hari ini. Puji Tuhan kita bisa selalu setia memuji menyembah Tuhan. Begitu banyak kesaksian, begitu banyak chat lewat Bapak Ibu yang menyaksikan perbuatan Tuhan yang baik dalam setiap kita. Di saat kita bersepakat memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap seruan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari Bapak Ibu yang mengikuti Menara Doa ini secara online lewat channel YouTube. Mari dengan tidak jemu-jemu kita bersatu hati. Kita memuji menyembah Tuhan. Karena orang-orang benar adalah orang yang didengar Tuhan doanya. Lebih lagi kita taruh kerinduan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami satukan hati kami datang kepadamu di saat hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau Tuhan Allah yang penuh kuasa. Engkau Tuhan Allah yang selalu menaruh telingamu kepada setiap permohonan kami. Di saat hari ini ya Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau. Karena orang yang memuji menyembah Engkau, di saat kami berjalan semakin hari semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Menghadap Tuhan Yesus yang penuh kasih. Menghadap Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Di saat hari ini ya Tuhan, kerinduan kami semakin mendalam kepada Tuhan. Hati kami semakin lebih lagi hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan semakin memperluas kasih-Mu kepada kami. Sehingga kasih kami semakin besar kepada Engkau dan kepada sesama kami. Di saat hari ini layakan kami ya Tuhan. Menaikkan doa, pujian, penyembahan kami kepadamu. Karena Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Karena Tuhan menyendengkan telingamu di atas segala permohonan doa kami. Engkau memperlihatkan kepada kami kuasa-Mu yang ajaib. Kasih-Mu yang besar. Yang membalut setiap luka kami. Yang menyembuhkan setiap sakit kami. Yang menguatkan iman kami ya Tuhan Yesus. Iman kami teguh di dalam Engkau karena pujian penyembahan kami kepadamu. Hati kami semakin tertuju kepadamu. Karena setiap kali kami datang kepada Tuhan berseru memanggil namamu. Di situ Engkau datang melawan setiap kami ya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Siapapun kami yang datang berdoa kepadamu. Siapapun kami yang datang memuji menyembah-Mu. Hidup kami diubahkan. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami disembuhkan. Hidup kami
lagi kami bermazmur memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan,
Sembah Dia dengan mazmur, sembah Dia dengan sepenuh hati. Haleluya. Oh, yang lebih yang terbaik untuk umat-Mu, yang terbaik untuk kami hamba-Mu. Kau yang lebih tahu ya Tuhan. Begitu kami mau lebih lagi, buka hati kami, buka mata kami hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami bisa mengadukan segala persoalan kami ya Bapa. Untuk itu kami mau lebih lagi berharap kepadamu. Kami mau lebih lagi menaruh hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Dan lebih lagi mendengar Engkau Yesus. Sebab Engkau yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Sebab itu lebih lagi Bapak Ibu sembah dan sembah Dia, sembah dan masyurkan nama-Nya, sembah dan tinggikan Dia. Dia pengharapan, perlindungan, kekuatan, gunung batu pertahanan. Dia Tuhan Allah, Dia Jehovah Jireh, Dia Allah yang Shaddai, Dia Tuhan yang selalu ada untuk kita. Biarlah kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin dipimpin oleh Engkau ya Bapa, menuju tanah perjanjian ya Tuhan, menuju tanah Kanaan yang Engkau janjikan kepada kami. Terus jangan berhenti berdoa Bapak Ibu, berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami ya Bapa. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada
pujian ini berkenan padamu ya Tuhan. Manis kau dengar ya Bapa, manis kau dengar ya Tuhan. Oh Rama yang sadar, dan Engkau tersenyum melihat setiap kami ya Bapa. Ya Rama Rama yang hati kami bersuka, hati kami bersuka.
tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Tuhan, aku berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang sakit kanker, Tuhan. Aku minta kesembuhan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, saudara yang sedang sakit kanker sekarang bergumul. Saudara ada di menara doa ini. Tuhan taruh di hati saya untuk berdoa untuk saudara. Saya percaya mujizat masih ada buat saudara. Tuhan, berikan iman untuk disembuhkan anakmu ini. Dalam nama Yesus, beri karunia iman ya Bapa. Dalam nama Yesus, terima saudara. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Aku patahkan setiap roh kanker, tumor, jadi sembuh sekarang. Beri ya Tuhan, beri kesembuhan. Anak-anakmu yang sakit ginjal, paru-paru, liver, diabetes, Tuhan sembuhkan. Anak-anakmu yang sakit autoimun, apapun jenisnya, lupus, apapun itu Tuhan, kulit, aku berdoa sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, anak-anakmu ya Tuhan yang mengalami pengeroposan tulang, ya Tuhan persendian, ya Tuhan sakit, aku berdoa sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh karena itu hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar firman-Mu ini tertanam di dalam setiap lubuk hati kami. Terima kasih urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Di hari ini saya berikan judul khotbah saya, bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya, keberhasilan kita, kepuasan, kebahagiaan atau makarios dalam hidup kita ditentukan oleh seberapa besar, ya, seberapa baiknya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita sudah banyak belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Tapi hari ini saudaraku dan hari-hari ke depan saya ingin saudara dan saya kita sama-sama belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Karena penghasilan saudara, pengaruh dalam hidup saudara, keluarga, hubungan dalam keluarga, dalam karir, atau banyak aspek lainnya dalam hidup kita, itu sangat ditentukan oleh seberapa baiknya ya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, keterampilan berkomunikasi ini ada dua hal yang harus kita pelajari, yang kita akan pelajari, ya kan? Pertama adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi pendengar yang baik, ya, sehingga orang suka berbicara dengan kita. Karena kalau kita nggak jadi pendengar yang baik, orang nggak mau bicara sama kita, saudaraku. Yang kedua adalah bagaimana caranya, ya kan, kita mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran kita dengan menjadi pembicara yang baik sehingga orang mau mendengarkan perkataan kita. Ya, kalau kita ingin, ya kan, ya, saudara harus belajar makin terampil dalam berkomunikasi. Ya, kita harus terus belajar, ya kan, untuk menjadi lebih baik dalam hal mendengarkan, menjadi lebih baik dalam berbicara. Nah, komunikasi dan kehidupan, ya. Bagaimana saudara berkomunikasi, ya kan? Ya kan? Dan kehidupan ini dua aspek, dua hal penting yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti bertumbuh bagaimana menjadi seorang pendengar yang lebih baik. Kita tidak boleh berhenti belajar dan bertumbuh bagaimana menjadi seorang pembicara yang lebih baik. Ya kan? Kalau kita berhenti bertumbuh, saudaraku, ya kan, berhenti belajar, maka hidup kita tidak akan menjadi lebih baik, saudaraku. Orang kenapa kok mau marah-marah aja bawaannya,
frustrasi aja karena nggak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi pikiran dia ke orang lain. Dia nggak bisa mendengar sehingga nggak tambah pinter dalam kehidupan dia. Kita akan belajar dari kitab Amsal. Bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan tekanannya dalam hari ini dan besok. Bagaimana menjadi pendengar yang baik. Ya, kitab Amsal adalah kitab yang berisi tentang hikmat Tuhan. Ya, bagaimana melakukan hal yang benar dengan cara yang benar pada waktu yang benar untuk segala aspek kehidupan kita. Nah, makanya kitab Amsal ini kitab yang luar biasa menurut saya. Ya kan? Yang banyak berbicara tentang bagaimana seharusnya kita mendengarkan dan tentang bagaimana seharusnya kita berbicara agar kita bisa memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Saudara, ada satu pertanyaan coba saudara pikirkan begini. Bisa nggak saudara atau kita semua, ya kan? Kita mendengarkan sesuatu, tapi sebenarnya kita tidak benar-benar dengar. Kita nggak tahu. Bisa nggak? Saudara harus tahu cara membedakan antara mendengar dengan menyimak. Kenapa saya tuh rasa lebih dihormati ketika saya berbicara ada orang menulis apa yang saya katakan. Katakan amin. Semua orang bisa. Semua orang, saudara, bisa mendengarkan semua hal. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi penyimak atau pendengar yang baik. Kita bisa dengar semua orang ngomong. Tapi udah gitu kita nggak tahu apa yang dia ngomong. Karena kita nggak menyimak. Saudara Yesus. Nah, Alkitab beritahu kepada kita bagaimana menjadi pendengar yang baik. Ada sekitar 25 kali dalam kitab Amsal mengatakan bahwa Tuhan memberitakan kita agar kita belajar, ya kan, bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Saudara menjadi pendengar yang baik, wah ini syarat ada 6 keterampilan, ada 6 cara untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Saya belajar saudaraku dari satu kata bahasa Inggrisnya namanya listen. Ya, LISTEN. Nah, hari ini kita bahas 3 LIS, besok kita bahas TEN. Saudara, apa maksudnya? Mulai dari L. Kalau bahasa Inggris bilang look at them with love. Ya, tataplah mata mereka. Kalau mau menjadi pendengar yang baik. Tatap mata. Kalau orang lagi ngomong, kita lihat matanya mereka. Ya kan? Tatap mata mereka dengan pandangan mata yang penuh kasih. Itu kalau menjadi pendengar yang baik. Saudara mau jadi pendengar yang baik. Ini salah satu cara bagaimana mengambil hati orang adalah dengar kalau dia lagi ngomong. Karena untuk bisa hidup diberkati, hidup lebih baik, ya kan caranya adalah apa? Bisa ambil hati orang lain. Dengan cara berlaku sopan, santun, menghargai, menghormati. Salah satu caranya adalah jadi pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik, mulai dari kata L. Look at them with love. Siapapun yang kita ajak bicara, entah itu pasangan kita, anak kita, sahabat, rekan kerja, rekan pelayanan, saudara, kita harus bisa mulai dengan menatap. Waktu orang lagi ngomong, mulailah. Kalau orang bicara sama kita, coba belajar lihat, tatap wajahnya dengan tatapan kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 katakan, 1 Korintus 13 ayat 1 katakan apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Jadi Tuhan mengatakan kata-kata tanpa kasih sama dengan berisik aja. Sama juga dengan apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Katakan amin. Apapun bentuk pembicaraan kita, ya kan? Dengan siapapun kita berbicara, ya kan? Saudara-saudari, apalagi, ya kan? Dia ingin mengungkapkan sesuatu kepada kita menjadi pendengar yang baik. Saudara harus melakukannya dengan penuh kasih, ya kan? Kita bisa saja menjadi seorang yang fasih, berbicara tentang apapun.
Saudara bisa bicara tentang apapun, bahasa apapun, tema apapun, saudaraku Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Apakah kita mengasihi rekan bicara kita? Banyak orang pakai istilah lawan bicara, tapi sebenarnya rekan bicara kita. Kalau kita seorang pembicara, ya pembicara di seminar apapun, atau saudara seorang pengkhotbah yang hebat, ya pertanyaannya adalah apakah saudara mengasihi jemaat atau para pendengar saudara. Kalau saudara mengasihi mereka, kalau saudara mengasihi mereka, ya kan, dan mereka tahu saudara mengasihi mereka, saya percaya semua kata-kata saudara itu akan didengarkan oleh mereka. Katakan amin. Kalau mereka tahu, kalau kita tidak mengasihi mereka, sebagus apapun khotbah kita, sebagus apapun tema pembicaraan kita, itu sama juga dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Katakan amin. Tuhan selalu ajar kita, ya kan saudara, kita harus berbicara dengan bahasa kasih. Katakan amin. Makanya setiap kali saya mau khotbah, doa saya yang pertama adalah Tuhan, berikan saya hati, ya kan, untuk bisa mengasihi Tuhan. Dan apa yang saya ucapkan, saya yang ajarkan, saya khotbahkan ini, karena aku mengasihi mereka, jemaat yang mau mendengarkan saya. Makanya saya selalu katakan saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara. Saya berdoa untuk saudara. Saya mengharapkan saudara bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya berusaha untuk baca. Saya berusaha untuk mendengar. Saudara apapun, saya mulai tulis, saya kerjakan yang terbaik, saudaraku. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kasih itu dalam percakapan, itu akan sangat menentukan, saudaraku, daripada percakapan itu. Ya kan? Pertanyaannya, Pak, gimana caranya, Pak? Saya mengkomunikasikan kasih kita kepada seseorang. Saya yakin ini gak sulit kalau saudara pernah jatuh cinta. Kalau saudara pernah jatuh cinta dengan seseorang, ya kan, saudara mudah untuk mengkomunikasikan cinta saudara. Caranya dengan apa? Lewat apa? Tatapan mata. Betul? Kita bisa lihat. Saudara, orang bisa lihat. Mata kita, saudaraku, itu alat yang paling ampuh untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada orang lain. Katakan amin. Kalau kita berbicara, ya kan, saudaraku, ya kan, kita berbicara dengan siapapun, ya kan, saudara. Satu hal yang paling penting adalah pastikan kita tatap mereka dengan tatapan mata yang penuh kasih. Kita belajar dari Yesus, Markus 10 ayat 21. Mari saudara kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama yuk. Markus 10 ayat 21 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, ini perkataan yang sangat sulit. Tapi Yesus tuh saudaraku, ya kan, ingin meyakinkan bahwa Yesus mengasihi dia. Dia memandang, dia tatap orang itu, ya kan, dengan penuh kasih. Apa kata-kata Yesus? Hanya satu lagi kekuranganmu. Apa? Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari. Saya melihat bahwa Yesus, kan anak muda ini yang kaya raya saudaraku. Ya kan, dia tanya sama Yesus, bagaimana caranya untuk beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, ya kan. Yesus tanya, langsung dia cerita tentang dia sudah lakukan ini. Dia cerita, Yesus tatap dia. Lihat dia, aku sudah lakukan ini. Ya kan? Ya kan? Tapi yang dia cerita tentang mengasihi sesama. Saudaraku, tentang hubungan. Lalu Tuhan tatap mata dia dengan kasih. Dia bilang, ya kan, kamu harus mengasihi yang pertama Tuhan. Karena hatinya terikat dengan harta, dengan uang. Dia bilang, kamu jual itu. Saudara, ya, Tuhan pandang anak muda yang kaya raya ini. Tuhan menaruh kasih kepadanya. Lalu Tuhan berkata, katakan amin. Ya, jadi komunikasi yang bagus saudaraku, ya kan, adalah saat rekan bicara kita atau, ya kan, saudara,
Mereka bisa merasakan dan mengetahui bahwa saudara mengasihi dan peduli dengan mereka. Kalau dalam pembicaraan ada kasih ya saudaraku, bahwa saudara mengasihi dia, saudara peduli dengan dia, maka komunikasi bisa berjalan dengan baik dan berkualitas. Katakan amin. Amsal 20 ayat 12 kita lihat di kitab Amsal, katakan apa? Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saudara di sini, Tuhan tidak mengatakan apapun tentang mulut. Tuhan cuma ngomong apa saudara? Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Nah, di dalam komunikasi sebenarnya saudaraku, Tuhan ingin, ya kan, kita pakai mata. Untuk apa? Melihat artinya memperhatikan. Itu komunikasi. Yang kedua, gunakan telinga untuk mendengarkan, menyimak dengan baik, melihat dan mendengarkan dengan baik. Saudaraku. Nah, di mana rupanya saudara dalam komunikasi, mata dan telinga jauh lebih penting daripada apa? Mulut. Tuhan gak sebut. Saya mau nanya sama saudaraku, ya. Seberapa banyak mata yang Tuhan berikan kepada kita? Ada berapa? Ada 2. Ada berapa banyak telinga yang Tuhan berikan buat kita? 2. Ada berapa banyak mulut Tuhan kasih kepada kita? 1. Alasan Tuhan memberikan telinga dan mata 2 kali lipat dari mulut adalah supaya kita mendengarkan, memperhatikan 2 kali lebih banyak daripada apa? Berbicara. Katakan amin. Nah, masalah besar dalam komunikasi adalah apa saudara? Kita berbicara terlalu banyak. Kita terlalu banyak bicara. Kita kurang mendengarkan, kita kurang memperhatikan. Tapi kita terlalu banyak bicara. Kenapa kok kita terlalu banyak bicara saudaraku? Kenapa kita terlalu banyak bicara? Karena kita lebih peduli dengan diri kita. Ya, kita lebih mencintai diri kita sendiri. Kita ingin, saudara, ya kan, lebih didengarkan daripada mendengarkan daripada orang lain. Kita lebih suka didengarkan. Kita lebih peduli dengan diri kita ketimbang kita peduli dengan orang lain. Nah, Tuhan berulang kali memperingatkan dalam Alkitab, saudara, supaya kita jangan terlalu banyak berbicara. Sampai 10 ayat, 10 sampai 12 ayat dalam kitab Amsal itu cerita. Saya nggak akan bacakan banyak, 10 sampai 12. Paling tidak ada beberapa ayat saya ingin bacakan kepada saudara, ya kan, tentang menjadi pendengar yang baik adalah saudara dan saya, ya kan, harus belajar. Kurangi kata-katanya. Kita baca Amsal 10 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dalam banyak bicara pasti, bukan mudah-mudahan, ada pelanggaran. Kadang-kadang kita nggak perlu jadi pembawa berita gitu loh. Ya kan, orang kadang-kadang kita mau cerita, ada berita ini, ngomong gini-gini, orang belum tentu mau dengarkan. Saudara, kadang-kadang orang tuh nggak terlalu peduli, ya kan, dengan kita. Sampai dia tahu kita peduli dengan dia, baru dia mau dengarkan. Terlalu banyak ngomong, tapi orang nggak tahu kalau kita peduli sama dia, nggak didengerin. Saudara, nggak didengerin. Amsal 13, bahkan kalau kita banyak omong, kita akan banyak salah. Amsal 13 ayat 3 ini saya ambilnya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kayaknya terjemahannya lebih kena di sini. Kita baca 1, 2, 3. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, tapi juga Tuhan tuh nggak mau kita diem aja, bukan itu poinnya, saudara. Bukan kita diem aja masa bodoh nggak mau ngomong. Ya kan, kalau misalnya nggak bisa ngomong, saudara nggak bisa komunikasikan pikiran saudara, perasaan kehendak saudara. Ya kan, tetap harus bicara. Ya kan,
Amsal 20 ayat 19, kita baca lagi saudaraku. Di sini ada ayat yang ini agak lebih terang jelas sekali. Sudah dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Ya kan? Dalam terjemahan yang lain lagi ada kata gini saudaraku, bahasa Inggrisnya, kamu jangan bergaul sama orang yang mulutnya terbuka terus. Ya semua kita ngeri saudaraku yang buka terus saudaraku. Ya kan? Bisa celaka kita. Yang pertama adalah saudara, look at them with love. Yang kedua adalah ya I-nya adalah invest as much time as needed. Artinya apa? Investasikanlah waktu kita sebanyak yang dibutuhkan. Katakan amin. Untuk kita mau belajar menjadi seorang pendengar yang baik. Saudara, ya kan? Kita tidak hanya mulai dengan menatap mereka dengan tatapan mata yang penuh kasih. Tetapi juga kita harus menginvestasikan waktu kita sebanyak yang diperlukan. Kita gak akan pernah bisa menjadi pendengar yang baik. Kita gak bisa mendengarkan pembicaraannya dia dengan baik apabila kita ini buru-buru. Udah ngomong dah, singkatnya apalah, cepet dah. Gue gak ada waktu nih dengerin lu nih. Udah dah, selesai itu. Karena dialog itu, apalagi ini kata-kata penting ya saudara, yang penting. Itu benar-benar harus kita tunjukkan. Kita peduli, kita mengasihi, kita mau dengarkan dia. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku yang serius, kita ini perlu. Untuk apa saudaraku? Siapkan waktu. Siapkan waktu. Ya kan? Kita butuh waktu yang cukup. Untuk kita bisa mendengarkan dengan baik. Seolah-olah kita gak terlalu sibuk. Makanya orang yang selalu mengesankan dirinya terlalu sibuk adalah orang yang tidak punya waktu untuk mendengarkan dan peduli dengan orang lain. Ya, orang tua yang kelihatannya sibuk, dia gak akan pernah mau bisa dengarkan anaknya. Gak akan pernah bisa menjadi pendengar yang baik sama anak-anaknya. Saudara Yesus, ini penting, ya kan? Kalau kita bicara tatap anak, kayak kenapa kadang-kadang anak-anak kecil kalau mau ngomong kan dia ngomong begini, cerita, kita tatap wajahnya. Saya bisa membayangkan Tuhan gitu loh saudaraku. Tuhan pun ini bicara tentang bagaimana Tuhan tuh berkomunikasi dengan kita. Saudara tahu enggak kalau kita panggil Bapa dalam nama Yesus. Saya percaya wajah Tuhan, wajah Bapa ya saudara itu berada di wajah kita. Dia lihat kita dengan tatapan mata yang penuh kasih. Dan dia nggak buru-buru, dia aja walaupun Tuhan tuh sibuk, saudara urus banyak hal di alam semesta ini. Tapi kalau kita udah bicara sama dia, ya kan saudara tuh, itu sepertinya dia tuh saudara kayaknya cuman kita doang. Dia siapkan waktu hanya untuk kita saja, untuk dengarkan apa isi hatimu nak. Omong itu Tuhan. Seperti dia nggak repot, nggak buru-buru kesana. Makanya kita bisa rasakan adanya ketenangan, adanya kelegaan. Kita ada sukacita kalau kita bisa doa sama dia. Yang ada kita yang buru-buru ngomongnya. Kalau Tuhan nggak pernah buru-buru saudaraku. Sepanjang kita mau datang pada waktu saudara susah, saudara mau bicara sama dia mau berapa lama pun, dia punya cukup waktu untuk dengerin saudara. Itu Tuhan. Di Alkitab ada kisah saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Saudara tahu kisah tentang Ayub. Ayub saudara. Ya kan dalam sekejap seluruh kekayaannya habis. Disertai dengan 10 anaknya mati. Lalu muncul penyakit dalam kulit buat diri dia. Dan lalu dia ditinggal sendiri. Istrinya pasti tinggalkan dia. Tapi saudara, dia punya 3 orang sahabat. Mendengar. Ayub 2 kita baca ayat 11 sampai 13 kita lihat. Ini hal yang luar biasa. Saya melihatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suwa, serta Zovar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan apa? Bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Coba lihat sini. Ketika, baca keras, ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenali Ayub lagi. Lalu apa saudara mereka? Mereka menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka koyakan jubahnya. Mereka menaburkan debu di kepala mereka terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama bersama Ayub di tanah selama berapa hari saudara? 7 detik, 7 menit? Tidak. 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepada Ayub. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, apa yang dilakukan? Saya lihat gini, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub, ini hal yang luar biasa sekali. Ini yang kita sebut sebagai ministry of presence. Pelayanan membesuk. Pelayanan membesuk. Gereja suka ada pelayanan pemerhati untuk besuk. Nah, salah satu pelajaran penting yang perlu kita ingat dan perhatikan di dalam pelayanan membesuk dari ayat ini kita belajar, yaitu apa? Saat kita besuk jemaat atau sahabat yang sedang dalam kesakitan, penderitaan, atau mungkin dia kehilangan orang yang dicintai, meninggal dunia dan lain sebagainya, atau dia mengalami kejatuhan ekonominya, hancur, saudaraku, sampai dia harus dari orang gak punya utang jadi punya utang. Saudara datang, besuk dia. Perhatikan saudaraku, ya. Semakin dalam kesedihan orang itu, semakin sulit, semakin besar penderitaannya, seharusnya semakin sedikit kata-kata yang harus kita ucapkan untuk dia. Cukup datang, cukup datangi, cukup hadir, pegang tangannya, nangis bareng, diem. Kadang-kadang juga kita gak perlu tanya. Kadang-kadang kalau misalnya kita rumah duka, itu meninggalnya sakit apa sih? Udah kepo gitu. Itu serangan jantung, ya habis makan rendang. Saya tuh udah nasehatin dia loh padahal. Ini orang udah nangis, gerung-gerung segala macam, langsung dia khotbahin semua. Kadang-kadang kita kan, atau kita besuk temen yang lagi sedang sakit. Sakitnya stroke lagi kan. Gua kan udah kasih tahu sama lu. Makanya inilah hasilnya. Aduh, terlaluan bener. Ya kan, nyumbang enggak, ngasih enggak, itu jangan. Saudara bisa mengerti bahasa saya di sini. Ini perlu waktu. 7 hari, 7 malam. Cuman duduk, gak ngomong apa-apa. Coba ikut nangis bareng. Nah, itu komunikator yang baik. Kita kadang-kadang sebagai komunikator, mau jadi komunikator yang bagus, kita pikir kita harus banyak ngomong. Kita harus didengarkan. Kadang-kadang gak perlu. Cukup dengarkan. Saya sering, saudaraku yang saya melihat ya. Cara Tuhan tuh kasih kita telinga. Ini Tuhan bisa pakai telinga kita, saudara. Untuk menyembuhkan dan memulihkan orang. Tanpa pakai kata-kata lo. Memang iya bisa. Oleh bilur Yesus kami sembuh. Ya kita harus pakai kata-kata, kita doakan. Tapi kadang-kadang hanya dengan mendengarkan curahan hatinya dia. Dan kita bisa merasakan apa yang sedang dia rasakan. Saudaraku, dia cerita. Kita cuma dengar, cuma pegang tangan. Saudaraku, dan ikut nangis bareng. Itu udah menyembuhkan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Saudara punya enggak? Ini orang, teman 3 sahabat, ini sahabat sejati. Mereka orang-orang yang rohani, orang-orang yang dewasa sekali. Saya bilang orang dewasa sekali secara rohani. Katakan amin. Kadang-kadang cukup, ya kan? Gak ada kata-kata yang keluar. Mereka bijak sekali, kok bisa diem? 7 hari gak ngomong tuh berat loh buat kita.
Saudara pernah nggak 7 hari 7 malam nggak ngomong, sepatah kata nggak ngomong? Itu berat. Kita sehari aja itu berat. Itu karena apa? Dia mencintai Ayub. Dia mengasihi Ayub. Saudara pernah nggak punya seseorang dalam hidup saudara yang duduk di tanah bersama saudara selama 7 hari 7 malam tanpa ngomong apa-apa? Wah keren nih, sahabat ini saudara jangan buang dia. Itu sahabat sejati saudara. Ya kan? Atau saudara pernah temani gak seorang sahabat. Lagi dia susah. Tapi saudara gak ngomong apa-apa, saudara diam ikut aja. Ya kita perlu investasikan waktu sebanyak yang dibutuhkan. Katakan amin. Jangan kesannya harus buru-buru. Saudara, kalau kita mau menjadi pendengar yang baik, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ya kan? Look at them with love. I-nya apa saudara? Invest. As much time as needed. Nah sekarang S. S-nya apa? Share. Their feeling, not your solution. Saya terjemahkan berbagi. Berbagi dengan perasaan mereka. Bukan memperbaiki perasaan mereka. Maksudnya apa? Begini saudaraku. Seringkali saudaraku, saat kita sedang berdialog saudara sama anak kita yang sedang mengalami hari buruknya. Mungkin kita sedang berdialog, berbicara dengan pasangan kita. Dia lagi sedang mengalami susah sekali dalam pekerjaannya. Atau sahabat kita sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidup dia. Saudara, nah salah satu masalah terbesar daripada manusia adalah khususnya saya lah, paling tidak saya ini, ya kan? Kita itu mau cepat-cepat perbaiki perasaan mereka, bukan memahami, merasakan perasaan mereka. Saya bisa ngerti sini? Katakan amin. Kita ini selalu berusaha ingin secepatnya selesaikan masalah mereka. Padahal yang paling diinginkan oleh mereka yang datang kepada saudara. Menceritakan kesusahannya, kesedihan, masalahnya, pergumulannya. Sebenarnya mereka ingin berbagi perasaan. Tujuannya apa? Supaya saudara bisa turut merasakan perasaan mereka. Kalau kita bisa, saudara, turut merasakan perasaan mereka. Ya kan saudara Yesus ya kan. Tanpa harus berusaha untuk memperbaiki masalah mereka. Dia akan lihat kita sebagai orang yang apa? Mengasihi dia dan peduli dengan dia. Katakan amin. Katakan amin. Ya kadang-kadang ada anak kecil misalnya anak kita datang. Dia cerita kesusahan dia, masalah dia. Atau siapapun yang datang kita, mereka cerita tentang masalah kesulitan. Saudaraku, kita ini harus bisa merasakan begini apa? Dari cerita ini, perasaan di balik kata-katanya dia. Mungkin dia mengalami takut. Dia takut. Dari kata-kata itu kita tahu dia sedang mengalami perasaan khawatir. Sekhawatirnya, takut, setakut-takutnya. Atau marah, sedang marah semarah-marahnya. Atau mereka lagi sedih sesedih-sedihnya. Jangan kita bilang gini, alah masalah itu masalah kecil lah. Gitu aja udah berbesar-besarin. Itu kata-kata yang tidak ada perasaannya. Kalau menurut saya. Ini saya belajar. Jangan sekali-sekali ya kan berkata kepada mereka. Itu kan masalah kecil. Itu kan bukan masalah. Ingat perkataan seperti kita dengerin aja. Dengerin dan bisa istilahnya relate atau nyambung, nyelamin perasaan mereka. Ini hidup dalam kasih, ini prakteknya saudaraku. Ya kan kita bisa, ini yang namanya simpati, empati, ada belas kasihan. Saudara, orang tidak peduli apa yang kita tahu. Sampai mereka tahu bahwa kita peduli sama mereka. Oh kita bisa ini, kita tahu ini segala macam. Dia gak pusing. Orang kalau udah mau ngobrol sama kita, mau cerita sama kita, apalagi dia mau buka masalahnya sama kita.
Satu yang dia inginkan, dia ingin, saudara tahu, mereka ingin merasa dicintai, dimengerti, diterima. Amsal 18 ayat 13 katakan apa? Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Baca lagi sama-sama dengan saya yuk. Amsal 18 ayat 13, 1, 2, 3. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya kan? Ketika seorang datang, dia mau bicara dengan saudara, dengarkan, rasakan perasaan mereka sebelum saudara mencoba memperbaiki perasaan mereka. Nah, salah satu contoh terbaik dalam Alkitab saudara tentang hal ini, yang kita berbagi perasaan mereka tanpa harus memperbaiki dulu perasaannya mereka. Ya, perasaan mereka apa saudara? Mungkin lagi marah, ya dengerin, kita rasakan. Apa kemarahan dia, kesedihan dia, kesusahan dia. Nah, ini ada di Alkitab saudara. Kita teladan kita Yesus. Bagaimana Yesus saudaraku dengan Lazarus. Saudara lihat di sini. Kisah Yesus dengan Lazarus di Yohanes pasal 11. Ayatnya banyak pada masa Covid. Saya sering kutip kata-kata. Penyakit ini tidak akan mendatangkan apa? Kematian. Tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yesus diberi kabar bahwa sahabat baiknya Lazarus sedang sakit, hampir mati. Mungkin sudah koma. Nah, jarak Yesus dengan Betani saat itu cuma setengah hari perjalanan. Tapi Alkitab katakan Yesus menunda untuk datang. Lalu gak lama Lazarus mati. Padahal Yesus berkata, penyakit Lazarus tidak akan bawa kematian. Tapi nyatanya mati. Semua berduka, semua sedih. Saudara, lalu Yesus datang saudara setelah Lazarus dikubur selama berapa hari? 4 hari. Baru datang. Nah, di sana saudara Yesus berjumpa dengan Maria. Kita lihat saudara ayatnya. Yohanes 11 ayat 32 sampai 36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, apa saudara? Masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, baca yang keras. Maka menangislah Yesus. Lalu kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya. Saudara sini, Yesus mendengarkan Maria yang berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria nangis. Yesus merasakan perasaan Maria, kesedihan Maria, dan kesedihan orang-orang Yahudi yang berduka cita karena kematian Lazarus. Yesus turut merasakan perasaan sedih mereka. Hal itu tunjukkan dengan apa? Masgul hati Yesus. Menangislah Yesus. Saya ingin beritahu kepada saudara, Yesus tahu gak solusinya? Tahu. Karena dari awal sebelum Lazarus sakit, Tuhan sudah punya rencana kok. Dia ingin saudara menyatakan diri sebagai anak Allah yang berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Dia sudah punya setting sebelum Lazarus sakit. Saudaraku, lalu dia dapat kabar Lazarus sakit. Dia sengaja tunda. Dia sudah punya solusi untuk apa? Bangkitkan Lazarus mati. Tapi ketika dia ketemu Maria, dia gak bilang, alah Maria tenang, gak usah nangis lah. Itu masalah kecil. Berhentilah nangis, masalah kecil itu. Masa gitu aja nangis sih? Nanti saya bangkitkan dia dari kematian.
Yesus gak ngomong gitu. Yesus, mereka nangis. Yesus diam, malah Yesus ikut nangis sama mereka. Belajar gak saudara hari ini? Ini saya belajar. Saudara, katakan dia gak selesaikan langsung. Dia gak selesaikan langsung. Saudara, walaupun dia tahu solusinya. Ya, katakan amin. Ya, tapi sebaliknya Yesus katakan apa? Dia ikut menangis. Dia tunjukkan simpatinya. Dia tunjukkan empatinya. Dia tunjukkan belas kasihannya. Saudaraku, sekalipun Yesus tahu solusi, tapi Yesus bisa turut merasakan perasaan mereka. Katakan amin. Dan memang Yesus bangkitkan Lazarus dari kematian. Kenapa kok Yesus harus berhenti? Harus bertanya, siapa yang pegang jubah saya? Ada kuasa yang keluar ini. Lalu ada ibu-ibu yang disembuhkan sakit pendarahannya. Dia sudah mengalami pendarahan 12 tahun, sembuh. Langsung ibu itu langsung bilang, aku. Yesus harus berhenti saudara, padahal Yairus kepala rumah ibadat benar-benar mendesak banget, urgent banget, harus cepat banget. Saudara, doakan anaknya perempuannya yang sedang sakit hampir mati. Yesus dengarkan cerita, kesaksian daripada si ibu ini. Saya yakin saudaraku ketika Yesus bertanya dan mendengarkan dengan tatapan mata yang penuh dengan kasih. Yesus sebenarnya sedang apa saudara? Menyembuhkan. Tuhan Yesus bukan hanya ingin menyembuhkan sakit penyakit si perempuan ini. Tapi yang paling penting adalah Tuhan mau sembuhkan apa saudara? Mental. Saudara, luka yang di dalam. Ibu ini sudah lama tidak berbicara dengan siapapun karena dia diisolasi. Karena ngalami pendarahan. 12 tahun gak ngobrol. Saudara, dia tahu dirinya ditolak oleh orang. Orang menjauh dari dia. Ini luka yang dalam. Ditolak, saudaraku. Tapi Tuhan mau dengarkan dia. Lalu Tuhan kasih. Ya kan saudaraku? Dosamu diampuni. Kamu sudah sembuh. Maksud sembuh secara utuh total. Gila. Sebenarnya Tuhan itu adalah pendengar yang luar biasa. Katakan amin saudara. Saya berdoa kita terus bertumbuh. Setiap kali saya siapkan kata-kata bahan khotbah ini. Saya yang pertama-tama sangat diberkati. Saya mau belajar Tuhan. Ketika saya berbicara dengan orang-orang lagi mau berbicara sama saya. Ketika orang lagi berbicara, ajar saya untuk bisa, ya kan, merasakan apa yang mereka sedang rasakan. Ajar saya tuh bisa meyakinkan mereka bahwa saya mengasihi dan peduli dengan mereka. Hubungan kita dengan keluarga kan lebih baik, dengan sahabat lebih baik kalau saudara terapkan prinsip firman Tuhan, ya kan, dari kitab Amsal ini. Katakan amin. Tatap mata mereka dengan penuh kasih. Ya kan, saudaraku, ya kan? Saudara mulai, jangan terburu-buru. Dengarkan mereka. Lalu rasakan apa yang sedang mereka rasakan di balik daripada kata-kata itu. Saya percaya banyak orang di sekitar saudara yang sedang membutuhkan pemulihan dan kesembuhan yang di dalam ini. Mentalitas ketika orang dari atas langsung jatuh gagal. Kadang-kadang dia gak mau ngomong sama siapa-siapa. Ketika dia bisa ngomong dengan saudara. Saudara orang pilihan Tuhan yang mau dipakai untuk sembuhkan dan pulihkan dia. Dan ubah hidup dia. Katakan amin. Katakan amin. Ya, berbahagia kalau orang mau bicara sama kita. Jadilah pendengar yang baik. Kalau saudara dan saya bisa jadi pendengar yang baik. Maka saya percaya, ya saudara, kita akan bisa menjadi pembicara yang baik. Saya bisa kalau kita jadi pendengar yang baik, orang itu akan bicara terus, bicara sampai akhirnya hal-hal yang rahasia dari hidup dia, saudara, dipercayakan kepada kita. Ini hal yang luar biasa, satu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ketika orang tidak berani ngomong sama saudara, ini yang harus bahaya buat kita. Orang tidak bisa mempercayakan hatinya, hidupnya, isi hatinya pada kita. Ini bahaya. Saya berdoa, saudaraku,
Tuhan mau curahkan isi hatinya kepada saudara. Ya kan? Dengan cara kita belajar. Hidup dalam kasih. Simpati, empathy, compassion, belas kasihan. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan bersama dengan umat-Mu. Beri kami Tuhan hati yang bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Dengan kami bisa ya Tuhan memandang mereka, memperhatikan mereka dengan tatapan mata yang penuh kasih. Berikan kami Tuhan untuk bisa ya Tuhan memberikan waktu kami, perhatian kami. Karena perhatian adalah kasih yang kami tunjukkan ya Tuhan, yang kami praktekkan. Ajar kami bisa peka, belajar Tuhan peka dengan perasaan orang. Menghargai perasaan orang. Bisa merasakan apa yang dirasakan. Terima kasih. Kami punya imam besar. Imam besar yang bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Engkau adalah Yesus, imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kami. Karena itu hari ini Tuhan, dengan penuh keberanian kami bisa menghampiri tata karunia-Mu. Kami mohon, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong hidup anak-anak-Mu. Tolong ya Tuhan, bangkitkan lagi rohani mereka. Bangkitkan kembali iman mereka ya Tuhan. Bangkitkan kembali kesehatan mereka. Bangkitkan kembali hubungan rumah tangga mereka. Bangkitkan kembali pekerjaan mereka, bisnis mereka, keuangan mereka ya Tuhan. Dengarkan kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa. Dan ubah kami. Biarlah lewat firman-Mu saat ini kami bisa menjadi pendengar yang baik. Karena dengan kami bisa menjadi pendengar yang baik, kami akan bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, yang luar biasa. Berkat-Mu turun setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengolahkan hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan buah sulung, persembahan perpuluhan, ucapan syukur. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus, Ibu Bapak. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana. Berikan ku hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam dong. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Tuhan adakan
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.